warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kalau ada salam itu dijawab assalamualaikum, tegas, banter gitu loh ya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos, mantap, anak-anakku pintar semua. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleh dan solihah, ilmunya bermanfaat di sini ya wal akhirah. Sebelum materi kita mulai, ketua kelas, ayo Mas Halim, ayo siapkan berdoa sama yel-yelnya. Oke, siap Pak, siap laksanakan. Ayo teman-teman, mari kita berdoa dulu sebelum yel-yel. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Raditu billahi rabbil Teman-teman, nanti kalau saya bilang kelas 2A PBK VK 2022 dijawab cerdas, pintar, berakhlakul karimah, lulus, alhamdulillah. Siap? Siap. Kelas 2A VK PBK 2022. Semangatnya silakan duduk kembali. Jurusan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada kali ini kita bertemu lagi bersama Bapak Fuad dalam pelajaran yaitu mapel fikih tentang apa anak-anak? Sholat Sebelumnya anak-anak, sebelum saya mulai, saya kok lupa. Ada yang belum masuk apa belum? Sudah masuk semua? Kayaknya sudah masuk semua, termasuk Bu Siti Khotijah. Mbak Siti Khotijah, alhamdulillah sehat badannya. Insya Allah dapat menerima ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Amin. Ya, kita sebelum yaitu terkait dengan sholat Iden kemarin Pak Fuad sudah menerangkan terkait dengan apa anak-anak? Ada yang masih sholat tahajud Pak. Sholat tahajud. Di mana Bu Ijar? Mbak Ijar deh. Ya Pak. Pelajaran yang kemarin apa? Sholat tahajud Pak. Sholat tahajud. Apa sholat tahajud itu? Pak Halim dulu Pak Halim ganti yang satu. Sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan pada waktu malam hari Pak. Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari Pak. Bagaimana? Ada. Dah Mbak Ijar kalau gitu. Itu sholat tahajud. Yang dilaksanakan di sepertiga malam Pak. Oh iya, berarti masih pada ingat. Insya Allah yang lain juga masih ingat. Dah,
langsung saja kita langsung menuju yaitu pelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran saya harapkan Pak Fuad untuk semuanya berharap anak didik kami, anak didik semuanya bisa mendiskusikan pengertian sholat Idin, menguraikan ketentuan sunah-sunah sebelum sholat Idin sesuai jenisnya. Yang ketiga yaitu merumuskan klasifikasi sholat Idin dengan baik dan benar. Apa sholat Idin itu? Anak-anak apa tahu dengan sholat Idin itu? Pasti tahu. Pernah mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo bersama-sama takbiran, yuk bersama-sama. Allahu sudah oke. Berarti tahu. Selesai mengerjakan sholat Idin itu sholat di sini kamu harus melihat di slide atau saya bukakan ini sudah kamu lihat belum? Sudah. Sudah, Pak. Ya dilihat. Apa itu? Dibaca. Bu Musdalifah, sholat Idin itu apa? Pak, saya tuh masih muda kok dipanggil ibu toh, Pak. Oh iya, ya. Saya masih imut-imut kok. Sholat Idin adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan tiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Seperti itu anak-anak. Sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu pertama Hari Raya Idul Fitri, yang kedua Hari Raya Idul Adha. Sekarang Idul Fitri. Fitri berasal dari 2 kata yaitu id yang artinya kembali, fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri artinya kembali berbuka. Kembali berbuka. Sudah paham anak-anak terkait dengan Idul Fitri? Insya Allah paham ya? Ya, Pak. Sekarang kenapa dikatakan kembali berbuka? Karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang Muslim menunaikan puasa selama 1 bulan. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Itu berarti setiap tanggal 1 Syawal. Berarti baru lakoni poso langsung merayakannya, dan merayakannya itu sebelumnya itu yaitu mengerjakan sholat Idul Fitri. Sekarang yaitu karena tadi kenapa kita kembali berbuka, yaitu karena semua Muslim menunaikan puasa selama 1 bulan. Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Terima kasih. Sekarang sunah sebelum sholat Idul Fitri, yaitu 1 kesunatannya mandi, memakai pakaian yang bagus dan suci, memakai wangi-wangian, makan sebelum itu loh sholat aja. Sebelum sholat kita yaitu kesunahannya makan dulu, dan untuk selanjutnya yaitu kesunahannya yang berikutnya yaitu melewati jalan yang berbeda ketika berangkat, lewat daerah yang berbeda. Itu pokoknya beda antara berangkat dengan pulang, lewatnya berbeda, termasuk itu masuk kesunahan.
Yang kesunahan yang seterusnya yaitu mendengarkan khutbah. Khutbah nek pas wayah sholat, bar sholat itu ono khutbah, ada khutbah, yaitu didengarkan. Mendengarkan khutbah tersebut itu termasuk hukumnya kesunahan. Yang ke berikutnya yaitu mengumandangkan takbir mulai terbenamnya matahari pada akhir Ramadan sampai sholat Idul Fitri selesai. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu slide-nya hilang. Hilang slide-nya. Slide-nya hilang. Digondol sinten, Pak? Digondol sinten, Pak? Ilang ki. Nganu error, Pak. Ujuk-ujuk hilang. Masih muda, Bapak. Ujuk-ujuk hilang. Untuk selanjutnya yaitu apa? Kamu harus bisa lihat. Nah, ini lihat. Dilihat itu apa yang dilakukan oleh orang pada gambar tersebut. Apa anak-anak? Menyembelih hewan kurban. Oh, menyembelih. Itu yang disembelih itu apa? Hewan kurban. Sebagai anak muslim, kamu sekarang pasti pintar dan hebat. Kamu pasti sudah tahu bahwa itu termasuk salah satu amalan sunnah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Sekarang Idul Adha. Idul Adha adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali pada, yaitu ada berarti berkurban. Adha itu berarti berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Kurban atau Idul Adha juga disebut juga Idul Kurban. Sebaliknya Idul Adha juga disebut juga Idul Kurban. Untuk selanjutnya perbedaan kesunahan sebelum sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Perbedaannya hanya 2, anak-anak. Makan dan waktu mengumandangkan takbir. Itu ada 2. Ada berapa, anak-anak? 2, Pak. 2, Pak. Ada 2. Guru. Itu slide dibaca, layarnya dibaca, anak-anak. Kalau pertama dalam Idul Fitri itu Pak Guru. disunahkan dalam sebelum sholat dan tak disunahkan makan untuk Idul Adha. Pandangan takbir pada Idul Fitri dimulai terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai khotib naik mimbar untuk berkhutbah Idul Fitri atau bisa disebut semalam suntuk. Tapi beda lagi kalau Idul Adha mulai terbenamnya matahari di hari Arafah sampai ba'da asar terakhirnya hari Tasyrik, atau bisa disebut 4 hari berturut-turut, yaitu 11, 12, 13. Itu anak-anak. Ada yang tanya? Anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau Idul Fitri itu dilaksanakan setelah puasa bulan Ramadan, Pak? Gimana? Ulangi lagi, temannya biar denger. Gini, Pak. Idul Fitri itu kan tadi sholat Idain itu ada 2. Yang Idul Fitri itu atau yang Idul Adha itu yang dilaksanakan setelah puasa bulan Ramadan, Pak. Oh ya. Kalau Idul Fitri itu dilaksanakan yaitu sesudah bulan Ramadan. Betul sekali. Betul, itu dilaksanakan pada waktu
sesudah Ramadan atau selesai puasa Ramadan. Ada yang tanya lagi? Itu Pak Guru tadi kata Halim kalau pas Idul Adha boleh ya kurbannya pakai ayam jago. Kata Ayam jago? itu, iya tadi. Yang ngomong, yang bisa menjawab ini? Selamat Ayo. Pak. Tidak boleh Pak. Nggak boleh ya? Maka sudah diterangkan tadi. Menyembelih hewan korban. Hewan korban itu ada sapi, ada kambing, ada unta, dan lain-lain yang termasuk bisa disembelih, yaitu untuk berkorban. Tadi Halim yang bilang loh Pak, ayam jago bisa Dan sekarang anak-anakku sekalian semuanya membuat yaitu diskusi karena sudah selesai ini diskusi buat kelompok ya, buat kelompoknya Pak Halim. Nggih Pak, siap laksanakan. Kelompoknya Bu Mujaria, Mbak Jaria. Waktunya habis, Pak Anies. Ya, Musdalifah itu buat kelompok itu semuanya buat kelompok. Ya, Pak. Nggih Pak, siap. Kelompok. Siap. Ya. Didiskusikan. Nah, itu sudah ada di lembar kerja, sudah di apa itu namanya? Ya, itu. Waktunya habis, Pak Anies. Oke. Nah, langsung dikerjakan 10 menit. Aku sudah selesai, Pak. Sudah selesai? Sudah selesai Pak. Sampun Pak. Oh, sudah selesai. Oke. Sekarang saya untuk suruh maju kelompoknya Mbak Jariah. Maju, ayo. Langsung. Ya, dari hasil diskusi kelompok kami, kita Pak, itu 3 sunnah sebelum sholat idain. Yang pertama itu mandi Pak, yang kedua memakai pakaian yang bagus dan suci, yang ketiga memakai wangi-wangian Pak. Cuman itu jawaban kami. Tepuk tangan semuanya. Betul sekali. Ya, bagus. Sekarang kelompoknya Mbak Musdalifah. Siapa? Sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali, yaitu pada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oh, pinter. Dah, duduk gantian. Sekarang kelompoknya kelompoknya Mbak Agustiana. Ayo. Waktunya udah habis Pak Guru. Ayo. Ganti pelajaran Pak. Waktunya habis, Pak Anies. Ganti pelajaran Pak. Wis nunggu teng jero kelas niku Pak. Pak ini. Istirahat mau jajan. Kalau begitu anak-anak sekalian, mohon itu disimpulkan ya, anak-anakku sekalian. Disimpulkan. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan? Aku Pak Guru. Ya. Oke. Salat Idul itu salat 2 rakaat yang dilaksanakan satu tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri sama Idul Adha. Benar nggak Pak? Alhamdulillah ya. Sip. Oke. Mungkin ada lagi? Mas Halim, mana Mas Halim? Oh, nggih, siap Pak. Siap. Perbedaan kesunahan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu disunahkan untuk makan dulu Pak sebelum sholat. Perbedaannya di mana itu? Perbedaannya kalau Idul Adha tidak boleh makan dulu Pak ketika sebelum sholat. Oke. Terima kasih. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 memang jos semuanya. Oke. Siapa dulu Pak Gurunya? Nah, sebelum saya tutup,
Saya tutup pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah selesai dan kini besok jangan lupa sudah saya share untuk yang akan datang, pekerjaannya dikerjakan di rumah, buat konsep ya, peta konsep nanti dikerjakan di rumah, nanti bisa dikumpulkan untuk hari yang akan datang. Sekaligus pertemuan yang akan datang yaitu membahas terkait dengan hikmah sholat Idain. Dan cukup sekian dari Pak Fuad. Mohon untuk ketua kelas menyiapkan dan berdoa bersama. Mari teman-teman kita berdoa dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Allahumma fi kalam mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.